Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Aini, NIM 201221117 dari kelas BKE 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran Mu'tazilah. Apa yang dimaksud dengan aliran Mu'tazilah? Secara etimologi, Mu'tazilah berasal dari kata itizal, artinya menunjukkan kesendirian, kelemahan, keputusasaan, atau mengasingkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah dapat menunjuk pada dua golongan. Golongan pertama yang sering disebut dengan Mu'tazilah 1 muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti sikap yang lunak dalam menengahi pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Menurut penulis, golongan yang netral politik masa inilah yang sesungguhnya disebut dengan kaum Mu'tazilah, karena mereka menjauhkan diri dari pertikaian masalah khalifah. Kemudian, golongan kedua disebut dengan Mu'tazilah 2 muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah karena peristiwa tahkim. Golongan Mu'tazilah ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada orang yang berbuat dosa besar. Sedangkan secara terminologi, sebagian ulama mendefinisikan Mu'tazilah sebagai satu kelompok dari Qadariyah yang berselisih pendapat dengan umat Islam yang lain dalam permasalahan hukum pelaku dosa besar yang dipimpin oleh Wasil bin Atta dan Amr bin Ubud pada zaman Hasan al-Basri pada tahun 110 Hijriah. Proses munculnya aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini muncul di kota Basrah, Irak pada abad kedua Hijriah, antara tahun 105 sampai 110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Hasan al-Basri yang bernama Wasil bin Atta. Awalnya, nama Mu'tazilah sendiri diberikan oleh orang luar Mu'tazilah, yakni atas dasar ucapan Hasan al-Basri setelah melihat Wasil bin Atta memisahkan diri dari halaqah yang diselenggarakan olehnya. Hasan al-Basri diriwayatkan memberi komentar sebagai berikut: "Itazala ana", yang artinya dia mengasingkan diri dari kami. Akhirnya orang-orang yang mengasingkan diri itu disebut Mu'tazilah, yang dapat diartikan sebagai orang yang mengasingkan diri dari majelis kuliah Hasan al-Basri. Sedangkan pada abad kedua Hijriyah, Mu'tazilah muncul karena didorong oleh persoalan akidah. Dan secara teknis, istilah Mu'tazilah ini menunjuk pada dua golongan, yaitu golongan pertama muncul sebagai respon politik murni, yakni bermula dari gerakan atau sikap politik beberapa sahabat yang gerah terhadap kehidupan politik umat Islam pada masa pemerintahan Ali. Kemudian, golongan kedua muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Namun demikian, antara kedua golongan ini masih terdapat hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kaum Mu'tazilah menamakan dirinya sebagai Ashab al-Adl wa at-Tauhid dan mereka memberi gelar dengan Al-Qadariyah wa al-Adiyah. Oleh karenanya, siapa yang berseberangan dengan mereka dalam hal tauhid, mereka anggap sebagai musyrik.
Orang yang bertentangan dengan mereka tentang sifat disebut kaum musyabih, dan orang-orang yang bertentangan tentang masalah al-wa'du wa al-wati mereka sebut murji'ah, dan mereka yang menyetujui kelima paham di atas dinamakan Mu'tazilah. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah banyak jumlahnya, dan masing-masing mempunyai pikiran dan ajaran-ajarannya sendiri dan mempunyai aliran sendiri-sendiri. Dari segi geografis, aliran Mu'tazilah dibagi menjadi dua, yaitu aliran Mu'tazilah Basrah dan aliran Mu'tazilah Baghdad. Aliran Basrah lebih dahulu munculnya, lebih banyak mempunyai kepribadian sendiri, dan yang pertama-tama mendirikan aliran Mu'tazilah. Perbedaan antara kedua aliran ini Mu'tazilah tersebut pada umumnya disebabkan karena perbedaan situasi geografi dan kultural. Kota Basrah lebih dahulu didirikan daripada kota Baghdad dan lebih dahulu mengenal keanekaragaman budaya dan agama. Namun, meskipun Baghdad kota terbelakang didirikan, namun oleh Khalifah Abbasiyah dijadikan ibu kota kekhalifahan. Tokoh-tokoh aliran Basrah antara lain Wasil bin Atta, Al-Alaf, An-Nazam, dan Al-Jubai. Sedangkan tokoh-tokoh Baghdad antara lain Bashir bin Al-Mu'tamir, Al-Khayyat. Kemudian pada masa berikutnya ada Khadi Abdul Jabbar dan Zamakhsyari. Berikut tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah didasarkan atas urutan-urutan geografis dan kronologis. 1. Wasil bin Atta. Nama lengkapnya Wasil bin Atta Al-Ghazal. Ia terkenal sebagai pendiri aliran Mu'tazilah dan menjadi pimpinan atau kepala yang pertama. Ia juga terkenal sebagai orang yang meletakkan 5 prinsip aliran Mu'tazilah. Kedua, Al-Alaf. Nama lengkapnya Abdul Huzail Muhammad bin Al-Huzail Al-Alaf. Sebutan Al-Alaf diperolehnya karena rumahnya terletak di kampung penjual makanan binatang, yang alaf artinya makanan binatang. Ketiga, An-Nazam. Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Syair bin Hani An-Nazam, tokoh Mu'tazilah yang terkemuka, lancar berbicara, banyak meneladani filsafat, dan banyak pula karyanya. Ketika ia kecil, ia banyak bergaul dengan orang-orang bukan Islam, dan sesudah dewasa, ia banyak berhubungan dengan filsuf-filsuf yang hidup pada masanya serta banyak mengambil pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh mereka. 5 ajaran pokok ajaran Mu'tazilah atau populer dengan Al-Ushul Al-Khamsah atau disebut dengan Pancasila merupakan jawaban final terhadap persoalan-persoalan teologis yang muncul dari berbagai aliran yang ada sebelumnya. 5 ajaran dasar itu terdiri dari At-Tauhid, Al-Adl, Al-Wa'id, Al-Manzilah, Baina Al-Manzilatin, dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Pertama, At-Tauhid atau kemahaesaan Allah. At-Tauhid merupakan prinsip utama dan intisari ajaran Mu'tazilah. Sebenarnya tiap mazhab teologis dalam Islam memegang doktrin ini. Namun bagi Mu'tazilah, Tauhid mempunyai arti yang spesifik. Allah harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi arti kemahaesaannya. Tekanan mereka mengenai keesaan mutlak Allah dihadapkan pada ajaran dualisme Persia dan Trinitas Nasrani. Penegasan mereka bahwa Allah bukan Bapa dan bukan Anak merupakan bantahan terhadap kaum Nasrani yang berkeyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah anak Allah dari Bapa sebelum segala masa. Sebagai konsekuensi dari pendirian Mu'tazilah tentang tauhid tersebut, maka akan diuraikan 3 masalah yang berhubungan dengan tauhid berikut ini. 1.
sifat-sifat Allah. Untuk memurnikan sifat-sifat Allah, Mu'tazilah menolak konsep Allah memiliki sifat-sifat. Penggambaran fisik Allah itu esa, tak ada satupun yang menyerupainya. Dia maha melihat, maha mendengar, maha kuasa, maha mengetahui, dan sebagainya. Namun, mendengar, kuasa, mengetahui, dan sebagainya itu bukan sifatnya, tetapi zatnya. Menurut mereka, sifat Allah adalah sesuatu yang melekat dan pas. Yang disebut sifat menurut Mu'tazilah adalah zat Allah itu sendiri. Kedua, Al-Quran adalah makhluk Allah. Kaum Mu'tazilah mengakui bahwa di antara sifat Allah adalah kalam atau firman. Pertanyaan yang mereka ajukan ialah apakah firman Allah itu azali atau baru. Menurut Mu'tazilah, orang yang mengatakan bahwa kalam Allah itu azali menyerupai pendirian kaum Nasrani yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih adalah kalimat Allah. Oknum kedua dari Trinitas yang kudus itu adalah azali. Agar jangan sampai ada golongan orang-orang mukmin yang dikira merupakan salah satu aliran dari kaum Nasrani karena mengatakan kalam Allah adalah azali, maka Mu'tazilah menentang keras pendirian yang mengatakan bahwa pendirian demikian itu berlawanan dengan akidah tauhid yang murni. Untuk menguatkan pendapat mereka bahwa Al-Quran itu tidak azali, baru, dan diciptakan Allah, kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran terdapat semua sifat ciptaannya. Al-Quran tersebut susun dari surat-surat, kalimat-kalimat, dan huruf-huruf yang dapat dibaca dan didengarkan. Ada permulaannya dan ada akhirannya, maka tidak mungkin Al-Quran itu azali. Ketiga, hal kemungkinan Allah terlihat oleh mata kepala. Bagi kaum Mu'tazilah, Allah tidak dapat dilihat. Menurut kaum Mu'tazilah, jika Allah mungkin dilihat, berarti Allah di suatu tempat di depan orang yang diperlihatkannya, padahal Allah tidak bertempat di tempat manapun. Yang kedua, al-adl atau keadilan. Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua adalah al-adl, yang berarti Allah Maha Adil. Adil ini merupakan sifat yang paling gamblang untuk menunjukkan kesempurnaan karena Allah Maha Sempurna. Ia sudah pasti adil. Ajaran ini bertujuan ingin menempatkan Allah benar-benar adil menurut sudut pandang manusia. Karena alam semesta ini sesungguhnya diciptakan untuk kepentingan manusia. Allah dipandang adil apabila bertindak hanya baik, as-salah, dan terbaik al-aslah, dan bukan yang tidak baik. Begitu pula Allah itu adil bila tidak melanggar janjinya. Dengan demikian Allah terikat dengan janjinya. Ajaran tentang keadilan ini berkaitan erat dengan beberapa hal antara lain. Pertama, perbuatan manusia. Menurut Mu'tazilah, melakukan dan menciptakan perbuatannya sendiri dari kehendak dan kekuasaan Tuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manusia benar-benar bebas untuk menentukan pilihan perbuatannya, baik atau buruk. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa Tuhan hanya menyuruh dan menghendaki yang baik, bukan yang buruk. Adapun yang disuruh Tuhan pastilah baik dan yang dilarangnya tentulah buruk. Kemudian, berbuat baik dan terbaik. Dalam istilah Arab, berbuat baik dan terbaik disebut asyalah wa al-aslah. Maksudnya adalah kewajiban Tuhan untuk berbuat baik, bahkan terbaik bagi manusia. Tuhan tidak mungkin jahat dan menganiaya karena akan menimbulkan kesan bahwa Tuhan penjahat dan penganiaya, sesuatu yang tidak layak bagi Tuhan. Ketiga, al-wa'd wal al-wa'id, janji dan ancaman. Ajaran ketiga ini sangat erat hubungannya dengan ajaran kedua di atas. Al-wa'd wa al-wa'id berarti janji dan ancaman.
Tuhan yang maha adil dan maha bijaksana, demikian kata Mu'tazilah, tidak akan melanggar janjinya. Perbuatan Tuhan terikat dan dibatasi oleh janjinya. Janji Tuhan untuk memberi pahala masuk surga bagi yang berbuat baik, Al-Muti, dan mengancam dengan siksa neraka atas orang yang durhaka, Al-Asi, pasti terjadi. Begitu pula janji Tuhan untuk memberi pengampunan pada orang yang bertobat nasuha pasti benar adanya. Ajaran ketiga ini memberi peluang bagi Tuhan selain menunaikan janjinya, yaitu memberi pahala orang yang taat dan menyiksa orang yang berbuat maksiat, kecuali orang yang sudah bertobat nasuha. Tidak ada harapan bagi pendurhaka kecuali yang telah tobat. Kejahatan dan kedurhakaan yang menyebabkan pelakunya masuk ke neraka adalah kejahatan yang termasuk dosa besar terhadap dosa kecil. Tuhan mungkin mengampuninya. Ajaran ini tampaknya bertujuan mendorong manusia berbuat baik dan tidak main-main dengan perbuatan dosa. Yang keempat, al-manzilah baina al-manzilatain, posisi di antara dua posisi. Ajaran keempat ini merupakan ajaran pertama yang dibawa wasil, yang berarti posisi di antara dua posisi dalam. Arti posisi menengah, menurut ajaran ini orang yang berdosa besar bukanlah kafir, sebagaimana yang disebut kaum Khawarij, dan bukan mukmin, sebagaimana dikatakan oleh kaum Murji'ah, tetapi fasik yang menduduki posisi di antara posisi mukmin dan posisi kafir. Kata mukmin dalam pendapat wasil merupakan sifat baik dan nama pujian yang tidak dapat diberikan kepada fasik, tetapi predikat kafir tidak diberikan kepadanya karena di balik dosa besar ia masih mengucapkan syahadat. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar, yang artinya menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Ajaran ini menekankan keberpihakan kepada kebenaran dan kebaikan. Pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik, di antaranya dengan menyuruh orang berbuat baik dan mencegah dari kejahatan. Perbedaan mazhab Mu'tazilah dengan mazhab lain mengenai ajaran kelima ini terletak pada tatanan pelaksanaannya. Menurut Mu'tazilah, jika memang diperlukan kekerasan dapat ditempuh untuk mewujudkan ajaran tersebut. Sejarah telah mencatat kekerasan yang pernah dilakukan oleh kaum Mu'tazilah ketika menyiarkan ajarannya, seperti ajaran bahwa Al-Quran adalah makhluk. Pemaksaan terhadap ajaran tersebut yang kemudian dikenal dengan tragedi Mihnah. Tragedi Mihnah bermula dari masalah sederhana, yaitu wacana seputar eksistensi Al-Quran sebagai kalam Allah atau sabda Allah. Untuk memperjelas persoalan, para ulama sepakat menyatakan Al-Quran dapat ditinjau dari dua segi. Pertama, dari segi sumbernya, yaitu Allah mempunyai sifat Al-Kalam. Kedua, dari sisi huruf dan kalimat Al-Quran bersifat baru dan diciptakan. Ini bukanlah sifat Tuhan yang sesungguhnya, melainkan suatu tanda atau manifestasi dari sabda Tuhan. Ia disebut sabda Tuhan dalam arti kiasan atau majazi, dengan keinginan yang besar untuk mensucikan Allah, tanzih dari hal yang tidak layak. Mu'tazilah menolak keras paham kekhadiman Al-Quran. Banyak hasil pemikiran dari golongan yang dikenal sebagai mazhab rasionalis Islam itu dipertimbangkan dan sangat kuat mempengaruhi arah kebijakan